Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinovanto Acara Putra, NPM 212300051. Di sini saya akan wawancara dengan guru olahraga dengan nama siapa, Mas? Muhammad Nur. Muhammad Nur ya. Iya. Ngajarnya di SD mana, Mas? Saya ngajar di SD Islam Sultan Agung 13 di Kauman. Kauman. Iya. Ya. Semarang berarti ikutnya ya. Semarang. Tepat tanggal lahirnya? Lahir di Jakarta 8 Juli 93. Jakarta. 8 Juli ya. Iya. Ini di sini berarti ngekos ya. Kos dari awal kuliah 2016. Oke. Angkatan 16. Punya pengalaman mengajar apa, Mas, selain di SD, Mas? Di SD Yes. Sultan Agung. Kalau untuk pengalaman mengajar sebelum di Sultan Agung itu di SD Supriyadi. Supriyadi. Di Supriyadi itu setelah lulus 2020 terus sampai akhir Desember, habis itu off kerja di tempat lain. Di tempat lain berarti. Nah, sisanya magang di SMA 1 sama di MTS. Oh, berarti magang-magang juga ya di SMP SMA. Iya. Di SMA 1 bulan, kurang lebih 45 hari. Sama di MTS magang 1 bulan dulu. Latar belakang pendidikannya, Mas? Dan pendidikan terakhir S1. S1. Upris. Upris. Iya, angkatan 16. Jurusannya Jurusan PCOK. PJOTA. Apa Mas Fadil punya sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran lain? Kalau untuk sertif PPK belum ada. Cuma kalau sertifikasi paling wasit tenis Wasit tenis juga berarti? 2019 Upris juga. Berarti itu pelatihannya di Upris? Upris yang ngajarin PCKR 5 ya. Kalau ini Mas ada secara teratur ada ikut pelatihan atau workshop itu selain tentang meningkatkan keterampilan pembelajaran, Mas, mengajar gitu? Paling kalau untuk workshop lebih ke tenis kemarin ya. Sisanya workshop kalau pas kuliah aja sih. Berarti setelah mengajar ini nggak ada ikut workshop Nggak ada. atau pelatihan tertentu? Nggak ada. Pertanyaan selanjutnya, Mas, ya, ini tentang pendekatan pengajaran. Gimana cara Mas Nur ini untuk mendefinisikan gaya pembelajaran Mas ke siswa-siswanya? Kalau untuk di tingkat SD kita kan lebih ke beda ya sama SMP SMA. Jadi lebih ke pendekatan aja sih. Soalnya kan kalau anak SD itu beda, dia masih anak kecil, jadi dia kayak udah, contohnya misalnya kayak si A dia nangis ya, berarti kita jangan, ya kayak kita jadi orang tua aja di rumah. Berarti jangan keras-keras lah, jangan terlalu keras Ya, ya. dan lebih harus bisa ngomongin anak SD. Jadi Mas punya strategi apa nih untuk bisa dipastiin bahwa siswa ini bisa memahami apa yang Mas pelajari atau Mas ajarkan? Yang pertama paling kita pakai materinya jangan langsung ke materi sih, lebih ke permainan. Permainan dulu berarti Ya. Dikasih permainan dulu, permainan seperti permainan pemanasan atau apa gitu ya? Ya itu bisa. Yang sama tergantung materi tersebut. Tuh, yang kedua kita bisa pakai video karena anak SD itu harus dipancing dulu dia. Kalau langsung materi nggak, ya mungkin paham intinya, cuman Belum masuk ya. belum masuk. Berarti di kelas dulu kita nonton video dulu gitu ya? Ya tergantung materinya sih. Cuma seringnya kita nggak langsung ke materi, lebih mancing ke si daya anaknya aja. Oke. Terus caranya Mas Nur ini biar bisa lebih dekat dari dengan siswanya bagaimana? Dengan cara ajarnya seperti apa? Selain pendekatannya? Kalau pribadi sih mungkin lebih ke bercanda ya. Anak kecil itu suka bercanda. Jadi ya kita masuk ke dunianya aja. Masuk ke Gitu dunia ya? dalam arti bisa jadi temennya juga. Kenapa pertanyaan selanjutnya, Mas? Dari di pengelolaan kelas ya, Mas ya. Jadi bagaimana Mas Nur ini menciptakan lingkungan kelas yang bisa mendukung pembelajaran Mas? Biar efektif ya. Ya biar efektif lah itu kan namanya. Kalau untuk anak kelas SD itu memang terkenal susah diatur ya. Kalau SMP, SMA mungkin kita bisa nggak usah kamu nggak usah kayak gini, itu kan pasti nurut. Kalau anak SD yuk kita harus pakai tindakan langsung. Jadi
gimana kita langsung praktek ke dia, ya gimana ya, intinya tuh kita nggak usah jangan apa, intinya bukan dengan omongan, jadi ya harus pakai tindakan juga, terus pakai pendekatan. Jadi ngomongnya jangan langsung ke to the point, kamu jangan kayak gini ya, itu nggak boleh, harus kayak gitu. Berarti pas pelan juga harus Pelan-pelan. dengan Mau- langsung lakuin tindakan gitu ya. ya itu nggak boleh, itu bukan perbedaan pembuatan yang baik. Kalau ada siswa yang nggak disiplin atau nggak sesuai sama pembelajaran mas, gimana? Apa strategi mas biar siswa itu juga disiplin untuk mengikuti apa pembelajaran? Kalau overall itu kalau udah di atas kelas besar itu pasti menurut sama dia biasanya itu kelas 1 sih, kelas 1 kelas 2. Jadi dia tuh kelas 1 kelas 2 ada mungkin ada beberapa di dunia bermain dia masuknya. Jadi kalau si A dunia bermain itu si A misalnya belum bisa kita pegang kan biasanya yang lain juga ngikut. Jadi masih kayak anak-anak TK aja. Dan rata-rata memang mayoritas itu teman kelasnya juga waktu TK. Berarti rata-rata ini yang masuk ke SD ini rata-rata teman TK ini juga ya? TK. Cuman ya sebagian besar juga dari TK lain. Intinya kita harus bisa tangani, karena setiap kelas itu pasti ada beberapa yang ibaratnya itu Yang bandel-bandel? biangnya lah, Iya. biangnya. Biangnya. Kalau biang itu udah kita pegang, pasti itu aman sih. Nurut ya, Iya. kalian juga nurut ya. Nanti kita ngomong jangan langsung keras, jangan langsung itu. Baik, selanjutnya mas ya. Jadi gimana Mas Nur ini berkolaborasi dengan rekan guru atau staf di sekolah? Kalau sama partner sama PJOK kan di kebetulan di sekolah di satu titik itu ada 2, saya dan teman saya. Ya kita sampai kayak komunikasi sih. Soalnya dia juga senior, tapi sebenarnya nggak senior banget, cuma beda beberapa tahun. Jadi kita saling komunikasi biar nggak ada salah paham. Terus kalau sama staff-staff lain, kalau lebih seringnya tuh kita pak dia saling Tukar ini ya, tukar pikiran lah ya. pikiran. Cuman kita biasa kalau di ruang sekolah, ruang guru itu pikirannya sehingga sih pakai ya nggak kaku, itu pakai candaan. Udah nggak bercanda ya. Ya. Terus selanjutnya kalau gimana sih pendekatannya Mas Nur ini kepada orang tua siswa? Kalau orang tua Dengan cara apa? kalau orang tua siswa biasanya mereka orang tua siswa yang WA sendiri. Oh ya sendiri berarti. Ya, kalau anak SD itu jadi pendekatan kita yang penting biasanya kita ngasih tahu kalau emang biasa orang tua dulu yang nanya, Pak ini anak saya kayak gini-gini, ya kita jelasin kalau si A emang ini, cuman ya lebih pendekatan ke pribadi sih kalau anaknya itu. Berarti kalau orang tuanya berarti ngechat duluan ya ke Ya, Mas nggak Nur semua, ya? nggak semua, cuman memang beberapa yang butuh penanganan khusus. Soal kita kan nggak gabung grup kelas juga, jadi di sana itu nggak ada namanya grup kelas itu nggak ada. Berarti orang tuanya biasanya langsung atau rata-rata langsung di sekolah datang? Pas kalau datang jarang sih, nggak pernah. Jarang berarti. Kalau jadi yang selanjutnya bagaimana nih Mas Nur ini menangani konflik atau tantangan komunikasi dari orang apa dengan orang tua atau dengan rekan kerja teman-teman Mas itu? Main konflik ya, kalau di tempatku itu memang nggak terlalu besar konfliknya, karena yang pertama itu kan dia kan sekolah Islam pertama itu, kedua itu ya kita saling komunikasi sih, entah itu kepada orang tua, terus sekolah ataupun guru-guru yang lain, karena memang di sana mengajarkan kita harus apa ya, masyarakatannya harus inilah, Harus ditanam dari yayasan seperti itu. Ya insya Allah sih nggak ada yang namanya berarti minim lah ya. ini tembok bicara itu di sana tuh ya nggak pernah dengar lah. Berarti Mungkin ada salah satu mungkin biasa standar. ini banget berarti ya konfliknya. Selanjutnya ini bagaimana Mas Nur ini menilai kemajuan siswa di dalam kelas. Jadi siswanya ini misalkan dari yang sebelumnya belum bisa bermain basket lah, terus tiba-tiba besoknya naik kelas selanjutnya ini bisa, bagaimana Mas menilainya? Kalau siswa ya, jadi di sana itu dia khususnya kelas kecil ya. Kalau kelas kecil itu kan dia harus nyari kesukaan olahraganya, makanya ada kurikulum merdeka kan. Iya benar-benar. Nah biasanya sih saya pas setelah penilaian selesai
kita baru kasih namanya bola, entah itu bola basket, bola sepak bola, futsal, atau volley dan lain, nanti mereka tuh pilih sendiri. Nah dari situ baru kita udah tahu nih arahnya kemana. Cuman biasanya tuh ada siswa yang dia tuh pendiam. Nah kalau ada siswa pendiam baru kita ajak, ayo main bola sama Pandu ajari. Nah dari situ dia mulai tahu bidangnya. Jadi misalnya yuk, karena contoh kayak jadi dia di sekolah, besoknya di sekolah main basket, Pak main basket sama saya lagi. Nah di situ dia udah mulai tegang gitu. Selanjutnya ini ada tindakan Mas Nur ini. Apa tindakan Mas Nur jika siswa mengalami kesulitan belajar? Apa kesulitan? Iya, kesulitan belajar. Kalau PJO kan seringnya praktek ya, belum bisa. Paling di materi sih. Kalau materi kita biasa kalau saya tuh selain pakai video itu, ya ada pakai kuis juga. Cuma jarang sih. Karena memang kita lebih, jadi sistemnya di sana tuh saya praktek dulu Video dulu. enggak, video terus ada soalnya Kayak esai gitu, kayak PGG kayak gitu lah. ganti-gantian. Jadi nggak langsung misalnya praktek terus materinya terakhir itu enggak. Jadi ada keseimbangannya di sana. Berarti sama-sama ya, 50-50 ya. Di bolak-baliknya dan mandir lah kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini, jadi apa keterlibatan Mas Nur ini dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar kegiatan? Kalau ekstra di sana futsal sih. Berarti Mas sebagai pelatih futsal di SD tersebut. Kalau di sana memang futsalnya kan belum ini ya, sempat COVID itu sempat off. Iya. Dulu sepak bola. Nah karena memang beberapa akhir ini banyak kegiatan futsal, undangan futsal, jadi ada di futsal, ya anak suka futsal. Jadi sebagai pembina juga sama ini juga sih, pelatih juga. Tapi bukan pembina ya, karena kan belum ada. Ya, berarti Cuman kita kalau ada kegiatan yang ngajuin di ACC, mungkin kedepannya mau dari futsal lagi. mau dia ada ekstrakurikuler, mau dia Iya. ini ya. Selanjutnya ini, bagaimana Mas Nur ini berkontribusi dalam komunitas dan organisasi profesi dan masyarakat, dan apa aja ini yang Mas ikuti di dalam sekolah di kita. profesi atau maksudnya di sekolah, di guru atau masyarakat? Berarti ini kali ya, kelompok kerja guru ya. Iya, kayak kelompok organisasi ya, atau apa? kalau di sekolah di sana tuh ada, kita masuknya di KKG, kelompok kerja guru Semarang Tengah. Jadi itu ada pertemuan sebulan sekali. Itu kita kayak diskusi sih, entah itu, dan di diskusi itu juga ada kegiatan. Contoh misal mengadakan kegiatan voli bersama, terus kedua sepak bola antara kecamatan. Itu organisasi atau KKG, KKG berarti kelompok kerja guru. Iya, berafiliasi sih itu. Selanjutnya, bagaimana Mas Nur ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, Mas? Kalau sekarang sih biasanya kita pakai video pembelajarannya pakai laptop sih, pakai media. Terus ada juga pakai musik. Kalau musik kan tapi nggak semua ya. Sehingga sih pakai video pembelajaran. Kita nyiapin video atau enggak bikin sendiri bisa. Berarti sekarang makanya media dalam bentuk video ya. Soalnya kalau kelas 2 itu seneng dia pakai itu. Jadi dia bisa nonton juga lah ya. Anak kecil tuh suka soalnya nonton. Nah, selanjutnya, apa Mas Nur ini punya ide atau dalam pembelajaran berbasis proyek? Kalau di sana itu proyeksi belum ini ya. Seringnya itu kita ngasih kerjasama sih, kayak contoh nanti si anaknya itu buat tugas kelompok ya, cuma jarang sih, ini baru beberapa kelas doang ya, tentang olahraga bola besar. Nanti entah itu dia nyiapin gambar lapangan atau apa kayak gitu sih ya, pokoknya tentang olahraga nanti dia pilih sendiri biasanya. Belum semua sih, karena memang jamnya situ kan rata-rata itu buat prakteknya sama mata itu Kurang. karena di situ kebanyakan di sekolah saya itu jam agama.
agama banyak apa ya jadi kayak BTK gitu. Jadi kalau olahraga itu benar-benar contoh kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 itu hitung-hitungannya paling nggak sampai ini. berarti saat di sana 1 jam pembelajaran berapa menit? Kalau kelas 3 itu 2 jam pembelajaran, tapi contoh misalnya jam 7.15 sampai 8.15 berarti 1 jam pembelajaran 30 menit. 30. Kalau kelas 1 dia jam 7 7.05 sampai 7.20 8.20 sekitar 2 jamnya 45 gitu. Itu makanya kita bagi waktu susah sih di sana juga, karena memang dia banyak kegiatan agama Islam ya? Islam kayak ngaji segala macam, beda sama negeri kan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan pertanyaan tentang sekitar kurikulum merdeka ya. Ini ada pertanyaan, apa pemahaman Mas Nur ini tentang konsep kurikulum merdeka ini? Kalau kurikulum merdeka ya, itu dia yang kita tahu itu dia lebih berpusat, jadi kita nggak harus fokus sesuai ini. Jadi merdeka itu artinya anak itu bebas memilih. Contoh kayak olahraga ya, jadi kita kalau emang dia nggak ini jangan dipaksa. Kalau misalkan materinya nih bola besar basket lah ya contohnya ya. Kalau misalkan anak siswa itu tidak suka berarti nggak usah dipaksa ya. Dipaksa karena kan ada anak itu emang tertarik di bidangnya, cuma kita tetap menjelaskan sih kalau saya pribadi nggak harus ayo gitu enggak. Nanti bebas memilih ya berarti ya. Selanjutnya ini bagaimana Mas Nur ini menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka pada siswa? Kita lebih ke medianya sih ya, media juga, terus cara pembelajaran juga, karena memang kurikulum merdeka itu beda banget sama angka 13. Dan juga guru juga adaptasi, karena di tempatku itu belum semua. Jadi itu tahun kemarin kelas 1 dan kelas 4. Nah sekarang kelas 1, 2, 4, 5 Berarti itu merdeka. tiap tahun beda-beda. Beda-beda. Intinya berkembang. Terus berarti ya. Jadi bukan sekolah full dari awal ke merdeka enggak. Selanjutnya, bagaimana Mas Nur ini menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Yang pertama ya pakai video sih, pertama itu. Yang kedua pas praktik, kalau emang anak itu nggak minat di sana ya nggak usah dipaksain, karena kan anak itu juga punya potensi masing-masing. Yang terpenting itu kita ketika olahraga tersalurkan sih, kegiatan geraknya, terus jasmaninya segala macam. Yang penting anak tersebut ikut gerak juga ya. Karena kan SD itu beda sama olahraga, jadi kalau anak pendidikan jasmani itu lebih ke pengenalan, kalau olahraga kan lebih ke prestasi, itu akhirnya lah. Kalau pendidikan jasmani kan enggak, perkenalan olahraga, jadi anak itu tahu aja, Tahu lah ada apa aja gitu ya. ya beda sama olahraga kan lebih ke prestasi. Oke. Jadi bagaimana Mas Nur ini memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau berpusat pada peserta didik ya, Memfasilitasi pembelajarannya dengan cara apa? kalau pas ya kalau di kelas kita mulai menunjuk sih. Jadi contoh gerakan lokomotor menirukan gerak hewan. Nah ntar anaknya menunjukkan gerak hewan, contoh misalnya kanguru, Lompat sudah kodok ya kayak gitu. Kalau kelas bawah ya berarti dengan cara menunjuk siswanya gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana Mas Nur ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? kalau mereka ya teknologinya ya kembali itu pakai media tetap media tuh. Kalau saya pasti pakai media, karena media itu kan media pembelajaran kayak video itu, apalagi video itu benar-benar mempengaruhi pembelajaran siswa sih. Ya contoh kayak misalnya kegiatan senam itu video
video, jadi ada gerakan dasar untuk anak-anak kecil, terus video pembelajaran berkaitan dengan lokomotor, gerak manipulatif, lempar, tangkap. Bagaimana Mas Nur ini melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka, kemajuan siswa tersebut? Kalau proses penilaian ya penilaian teman ya, Proses penilaian dan pemantauan kemajuan dari siswanya. Biasanya malah anak kita pas penilaian praktik ya anaknya udah tahu sih, udah tahu standarnya. Intinya itu kalau pas praktik, kita sebelum praktik itu kita sudah mencoba sih, Jadi kita mencontohkan dulu ya. Mencontohkan, terus nanti anaknya itu udah tahu ini standarnya apa, ini mereka udah tahu sih. Cuman karena namanya kembali ke pendidikan itu kan yang penting kita sudah menjelaskan arti apa materi. Materinya jadi kita menjelaskan, Mas mencontohkan gerakannya lah ya. Contohkan gerakan dasar ini itu gimana caranya biar si anak itu tahu gerakannya. Jadi nggak harus mau benar atau salah ya nggak masalah. Kita nyoba dulu ya. Karena kan memang tujuan pendidikan jasmani itu bukan untuk hasil sih, lebih ke mengenalkan aja. Apa Mas Nur ini udah menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum Merdeka? Ya, kelas 1, 2, 4, 5 kayak tes penilaian akhir semester kita udah sumatif. Sumatif itu ya bahasanya mungkin penilaian akhir semester ya. Kalau di kemerdekaan, kurikulum kemerdekaan makanya sumatif namanya bahasa itu. Kalau formatif itu di kelas. Jadi setelah pembelajaran selesai kita melakukan penilaian, entah nanti penilaian antara siswa, karena kan sumatif formatif itu menilai siswa juga menilai temannya juga seperti yang tadi itu. Formatif intinya setelah pembelajaran, kalau sumatif itu entah itu tengah semester atau semester. Akhir semester. Ya. Kalau sampai selanjutnya, bagaimana Mas Nur ini berkolaborasi dengan rekan guru dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Kalau saya pribadi biasanya kita bagi contoh kegiatan apa kegiatannya. berkolaborasinya? Kita kegiatan biasa kalau kemarin itu pas ke TLJ sih. Ke TLJ itu Jadi kayak pembelajaran di luar kelas, kita bareng-bareng ke sana itu pakai kita sewa kendaraan. Nah, kita mulai praktek di sana. Ya mungkin ke sana sih. Ya jadi di TLJ ntar kita baru ngasih materi terus dibebaskan anak jadi gitu. Kolaborasi mungkin di sana. Kalau kolaborasi ya. Kalau kolaborasi di sana. selanjutnya Nanti keluar kelas, keluar sekolah. berarti dengan cara keluar kelas, keluar sekolah lah ya. Ya, gitu. Selanjutnya ini apa pengalaman Mas Nur ini dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Pengalaman ya. Profesional kolektif. Juga Selanjutnya ini apa tantangan utama yang Mas Nur hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Tantangannya pertama sih mungkin adaptasi ya, karena kan kita pas kuliah itu diajarkannya tuh K13 dan kurikulum kemerdekaan itu kan baru dua tahun ini penerapannya. Tahun kemarin di sekolah saya kelas 1 sama kelas 4, tahun ini nambah kelas 1, 2, 4, 5. Ya adaptasinya di situ, contoh kayak pembelajarannya, terus perangkatnya itu beda, perangkatnya juga beda-beda ya, hampir sama mungkin tapi beda-beda ya. Terus kalau penerapan mungkin hampir sama sih kalau penerapan pembelajarannya. berarti tantangan utamanya itu adaptasinya ya, Adaptasi, tidak dari kurikulum 13-nya ke kurikulum Merdeka. contoh kayak perangkat segala macam. Kalau soal mungkin hampir sama cuma beda bahasanya aja. Oke, selanjutnya bagaimana Mas Nur ini mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Ngikut itu sih, biasanya kita lihat di YouTube pertama itu, maksudnya biar tahu kan ini formal itu kayak gimana. Terus biasanya itu dari sekolah juga ada pelatihan sih, dari biasa tuh sebelum penerapan ini ada pelatihan pas liburan.
terus diundang juga dari dinas. Kalau nggak salah udah 3 kali jangan ikut. 3 kali kayak pelatihan gitu. Selanjutnya, bagaimana Mas ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Biasanya kita apa, kalau di PJOK itu, kalau saya sebelum pembelajaran kita udah mulai merangsang dengan contoh kegiatan apa materi yang akan diajarkan. Jadi anak-anak tuh suka misalnya jadi kita nggak langsung dilupain sih. Kalau saya di misalnya kasih contoh, anak tuh jadi udah mulai respon ya. Dia dengan contoh tapi nggak langsung dilupain sih. Dicontohkan tetap Ya. Dan selanjutnya ini, bagaimana Mas ini mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Karakter ya, kalau di sana kan memang karakternya budaya Islam juga. Jadi kalau pembelajaran ya kita pakai budaya Islam. Yang kedua, karakternya gimana anak itu kalau ketika pembelajaran bisa mengikuti sih, begitu sama. Oke. Kalau meskipun tidak ya kita membiasakan diri kalau memang kenapa anak itu udah bisa. Oke, selanjutnya, bagaimana Mas Nur ini melibatkan orang tua dalam mendukung mengimplementasi kurikulum Merdeka? Yes, kalau kurikulum Merdeka ya itu kita biasa pakai tugas di rumah, nanti baru dikerjakan dengan siswa. Contoh kayak kegiatan yang harus dilaksanakan, kegiatan itu kemarin itu saya kasih tugas kertas kosong, nanti itu anak tuh kelas bawah tapi ya dia itu contoh materi ini dia ditempelin pakai digambar. Oh, digambar. Nah, kelas 1 tapi Ya. misalnya materi ini yang tadi gambar sendiri. Oke. Jadinya dengan cara memberi tugas di rumah lah ya. Tugas di rumah, tapi bukan pakai soal, lebih ke apa ya, Agar biar hitungannya biar orang tua juga ikut membantu lah ya. gambar. Itu pakai gambar, atau anak-anak gambar lapangan bola, lapangan bola ada ininya, atau mungkin gambar bola, itu terserah dia. Terus selanjutnya, apa Mas Nur ini punya strategi sendiri untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak-anak mereka? Nggak ada sih, karena kita memang ketemu orang tua itu kalau face to face itu biasanya akhir semester atau enggak tengah semester, jadi nggak selalu komunikasi sama orang tua sih. Biasanya lebih ke wali kelas, nanti lewat wali kelas baru wali kelas ke kita. Sampaikan langsung. Nah, cuma kalau di tempat itu tuh nggak terlalu ini sih orang tuanya, atau effort banget, Oke, santai. berarti Nggak terlalu, tekanannya nggak terlalu besar lah. Oke, sekian mungkin cukup ya video wawancara saya terhadap Mas Nur ini dengan tadi mengajar di SDN Sultan Agung 13 Semarang. di Semarang. Oke. Mungkin sekian saja video wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.